That's what they call me. Promise that you never be lonely. There was a time when I was alone, nowhere to go and no place to call home. My only friend was the man. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat cerdas, apa kabar hari ini? Semoga dalam keadaan sehat ya. Bertemu lagi dengan saya Nadifa Fajrin. Kali ini kita akan membahas tentang dalil-dalil tanggung jawab atau ayat Al-Quran yang berkaitan dengan tanggung jawab. Video yang kemarin kita sudah membahas tentang pengertian tanggung jawab, macam-macam tanggung jawab, dan hubungan manusia dengan tanggung jawab. Kali ini kita akan membahas tentang dalil-dalil tanggung jawab. Untuk itu, mari kita simak video berikut ini. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. Kandungan surat At-Tahrim ayat 6 ini, Allah memerintahkan hambanya untuk menjaga dirinya sendiri dan keluarganya dari api neraka. Yang bahan bakarnya apa? Manusia dan batu. Kita bisa terhindar dari api neraka itu dengan syarat kalau kita menjalankan perintah Allah dan menghindari larangan ya Allah, itu sudah pasti ya teman. Nah, kalau kita melihat dari ilmu sosiologi atau kalau kita melihat dari kacamata ilmu sosiologi, dalam ilmu sosiologi itu, jika kita mengadakan suatu perubahan, itu dimulai dari diri kita sendiri, baru ke lingkungan kecil kita, yaitu apa? Keluarga, baru ke orang lain. Kayak gitu. Nah, hal ini pun sejalan kalau kita kaitkan dengan surat At-Tahrim. Ayat ini berbunyi, ku anfusakum wa ahlikum naron. Dalam ayat ini, yang pertama untuk dijaga adalah diri kita sendiri dan keluarga, baru keluarga. Mana mungkin kita akan menjaga keluarga kita kalau diri kita sendiri belum kita jaga. Nah, dalam ayat ini juga ada kata ku yang artinya peliharalah. Hal ini sejalan dengan surat At-Toha ayat 132 yang berbunyi, وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى. Surat At-Toha ayat 132 ini Allah memerintahkan kita untuk menegakkan sholat dan sabar dalam menjalankannya. Menurut Imam Al-Ghazali, sabar adalah kesanggupan mengendalikan diri ketika hawa nafsu bergejolak atau kemampuan memilih melakukan perintah agama ketika hawa nafsu dan syahwat datang menggoda. Dalam ayat ini Allah juga memerintahkan kita agar tidak iri terhadap rezeki orang kafir, karena Allah sudah menjamin rezeki bagi orang-orang yang bertakwa. Kita sebagai manusia hanya mampu berikhtiar tentang sebagaimana rezeki itu akan datang dan berapa jumlahnya, itu adalah otoritas kehendaknya Allah. Kita sebagai manusia hanya perlu beribadah dan mengajak anggota keluarga kita agar terhindar dari api neraka. Bahwasanya dalam surat At-Tahrim ayat 6 terdapat dua bahan bakar api neraka, yaitu manusia dan batu. Untuk itu, agar lebih jelas, kita simak video berikut ini dan apa kira-kira makna yang terkandung di dalamnya ya. Stay tune. Golongan manusia yang menjadi bahan bakar neraka. Manusia yang menjadi bahan bakar api neraka adalah manusia yang mungkar terhadap apa yang Allah perintahkan dan apa yang telah Nabi Muhammad sampaikan. Oleh karena itu Allah memerintahkan kita untuk menjaga diri dan keluarga kita. Di antaranya manusia yang menjadi bahan bakar neraka adalah orang kafir dan keturunannya. Sesungguhnya orang-orang kafir, harta benda dan anak-anak mereka sedikit pun tidak dapat menolak siksa Allah dari mereka, dan mereka itu adalah bahan bakar api neraka. Quran Surat Ali Imran ayat 10. Orang yang menyimpang dari kebenaran. Adapun orang-orang yang menyimpang dari kebenaran, maka mereka menjadi kayu api bagi neraka jahanam. Quran Surat Al-Jin ayat 15. Para penyembah berhala. Sesungguhnya kamu dan apa yang kamu sembah selain Allah adalah umpan jahanam. Kamu pasti masuk ke dalamnya.
Quran Surat Al-Anbiya ayat 98. Jenis batu yang menjadi bahan bakar neraka. Ada 2 macam batu neraka. Pertama, batu berhala yang disembah oleh orang-orang kafir, sebagaimana diterangkan dalam Al-Quran. Sungguh kamu orang kafir, dan apa yang kamu sembah selain Allah adalah bahan bakar jahanam. Kamu pasti masuk ke dalamnya. Quran Surat Al-Anbiya ayat 98. Dimasukkannya berhala ke dalam neraka bukan untuk mengazab batu-batu berhala tersebut, namun untuk semakin membuat sedih dan menyesal setiap orang yang telah menyembahnya. Ternyata Tuhan yang mereka sembah dahulu di dunia, menggantungkan harap dan tawakal kepadanya, akan masuk ke neraka bersama penyembahnya, tidak bisa menolong, hanya akan menjadi bahan bakar neraka yang semakin menambah panas api yang membakar mereka. Imam Al-Qurtubi rahimahullah menerangkan, api neraka bagi berhala-berhala itu tidak sebagai azab atau hukuman, karena berhala tidak berbuat dosa, karena dia adalah benda mati, namun menjadi azab bagi para penyembahnya. Azab pertama yang mereka rasakan saat melihat berhala itu berada di neraka adalah penyesalan. Kedua, batu belerang atau dalam bahasa Arab disebut kibrit. Mayoritas ulama tafsir memegang pendapat ini, bahwa yang dimaksud batu bahan bakar neraka adalah batu kibrit atau belerang, sebagaimana dinyatakan oleh sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Batu yang menjadi bakar neraka adalah batu belerang. Allah menciptakannya di langit dunia saat hari penciptaan langit dan bumi. Allah siapkan untuk mengazab orang-orang kafir. Ulama yang lain berpandangan bahwa maknanya tidak mesti batu belerang. Para ulama klasik menafsirkannya dengan batu belerang, karena itulah jenis batu paling ganas yang mereka ketahui. Padahal masih ada batu lain yang lebih panas dan lebih kuat dalam memberikan dampak azab daripada batu belerang. Lantas, batu apakah itu? Dalam buku Al-Jannatu wan Nar tentang surga dan neraka, Profesor Dr. Umar Sulaiman Al-Asqor menjelaskan, yaitu batu yang memiliki 5 karakteristik berikut. Yang pertama, cepat menyala. Yang kedua, mengeluarkan bau yang tidak sedap. Yang ketiga, mengeluarkan banyak asap. Yang keempat, mudah menempel kuat di tubuh manusia. Dan yang kelima, memiliki kekuatan panas yang sangat dahsyat. Karena kalaupun ditafsirkan batu belerang, penafsiran tersebut fungsinya sebagai pendekatan untuk memahami, tidak untuk menjelaskan hakikat batu neraka. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu pernah mengatakan, tidaklah benda-benda yang ada di dunia ini tersebut sama dengan benda-benda yang ada di akhirat, melainkan sama dalam penamaan saja. Sehingga menafsirkannya global dengan menjelaskan kriteria-kriteria seperti di atas lebih tepat insya Allah, karena adanya kemungkinan batu lain yang lebih panas dan lebih menyiksa dari belerang. Syekh Umar Sulaiman Al-Asqor memberikan keterangan dalam Al-Jannatu wan Nar. Bisa jadi ada jenis batu lain yang Allah ciptakan yang kriteria azabnya melebihi batu belerang. Dan kita meyakini bahwa alam akhirat berbeda dengan alam dunia. Wallahu alam bisawab. At-Tahrim ayat 6 ini ada kata naron, neraka. Ini sangat menarik teman. Dalam sebuah kisah diceritakan, sewaktu Nabi Muhammad ke Sidrah Muntaha, malaikat itu bertemu dengan Nabi Muhammad. Dan malaikat itu mengasih tahu atau memberi gambaran tentang bagaimana keadaan neraka. Semenjak saat itu, malaikat tidak pernah tersenyum lagi pada Nabi Muhammad. Wajahnya itu menyeramkan. Nah, ini sebuah kisah itu dikatakan bahwa gimana sih sosok malaikat itu yang ketuanya orang-orang malaikat penjaga pintu neraka. Nah, di situ diceritakan bahwa malaikat itu memiliki tangan dan kaki berjumlah dengan bilangan orang-orang yang di neraka. Setiap tangan dan kaki itu dapat membelenggu mereka. Nah, dan matanya itu memiliki 2 mata, dan salah satunya mata itu memiliki satu pusat syaraf sistem, yang apabila matanya itu melihat ke bumi, niscaya orang-orang yang ada di bumi terbakar tanpa tersisa. Ya Allah, bagaimana mengerikan, semengerikan itu gambarannya, apalagi besok di neraka seperti apa. Untuk itu mari kita jaga diri kita sendiri dari perbuatan yang melanggar perintah Allah.
Selanjutnya kita ke ayat berikutnya. وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا وذكر به أن تبسل نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. Kita sebagai manusia diberi kelebihan oleh Allah, yaitu akal. Untuk itu kita bisa memilih mana yang benar, mana yang salah. Kita mau menjalankan atau meninggalkan. Jika kita menjalankan, kita akan mendapatkan banyak kenikmatan. Jika kita meninggalkan, akan mendapatkan banyak kesulitan dan siksaan. Untuk itu, thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.